3896. Tidak diketahui di mana provinsi Great Moon berada, tetapi semua orang mengikuti panduan jalan. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu, dan pemandu jalan berbentuk rubah masih memimpin. Pada awalnya, keadaan pikiran semua orang relatif tenang, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka tidak dapat menahan diri untuk menjadi cemas, terutama Asun. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah panduan yang diberikan kepadanya oleh senior berguna, jika tidak, bagaimana mungkin dia tidak datang setelah sekian lama. Suatu hari, gerbang domain tiba-tiba muncul di depan mereka, membentang melintasi kehampaan. Pemandu rubah bergegas langsung menuju gerbang domain, hanya berhenti ketika sudah dekat, memutar kepalanya untuk melihat kembali ke semua orang. Sepertinya aku harus melewati gerbang domain ini, pikir Yang Kai dalam hati. Dia tidak asing dengan gerbang domain ini. Ketika dia mengikuti Duan Hai ke-7 tanah terampil, dia telah melewatinya beberapa kali, tetapi untuk melewati gerbang domain membutuhkan kekuatan besar sebagai jaminan. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, kemungkinan besar mereka akan menghadapi semacam bahaya. Akankah mereka mampu melewatinya? Tidak hanya dia berpikir begitu, tetapi Old Fang dan yang lainnya juga jelas memiliki kekhawatiran seperti itu. Mereka semua berhenti di jalur mereka dan mengerutkan kening saat mereka menatap ke depan. Pada saat itu, pemandu rubah tiba-tiba bergoyang dan berubah menjadi lapisan cahaya putih yang menyelimuti semua orang. Beberapa dari mereka saling melirik, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tahu bahwa senior Asun ini juga telah mempertimbangkan kemungkinan ini dan tahu bahwa dengan kekuatan Asun, dia tidak akan bisa melewati gerbang domain. Panduan jalan rubah ini juga memiliki fungsi pelindung. Tanpa diskusi lebih lanjut, mereka berempat bergegas ke gerbang domain. Merasakan dunia berputar di sekelilingnya, pandangannya kabur sesaat sebelum dia memasuki wilayah besar lainnya. Pemandangan di sekelilingnya berubah, dan pada saat itu, dia telah melintasi jarak yang tidak diketahui. Setelah melewati gerbang domain, cahaya putih melilit tubuh semua orang sekali lagi mengembun menjadi bentuk rubah. Namun, pada saat ini, cahaya rubah tidak lagi penuh seperti sebelumnya dan malah menjadi sangat redup. Tampaknya jumlah energi yang digunakan untuk melakukan perjalanan melalui gerbang domain tidak sedikit. Seperti biasa, pemandu jalan rubah memimpin jalan sementara mereka berempat terus terbang ke depan. Setengah bulan kemudian, pemandu jalan rubah sekali lagi berhenti di depan gerbang domain. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, semua orang cukup akrab dengan tempat ini. Setelah berkumpul bersama, pemandu jalan rubah berubah menjadi lapisan cahaya putih dan menyelimuti semua orang. Yang Kai memimpin dan memimpin tiga lainnya ke gerbang domain, tetapi kali ini, dia tidak seberuntung terakhir kali. Setelah memasuki gerbang domain, Yang Kai segera merasakan kekuatan sobek datang dari segala arah, menyebabkan cahaya putih di sekitar mereka dengan cepat meredup. Yang Kai terkejut, berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini tidak baik. Panduan jalan rubah ini ditinggalkan oleh senior Asun untuk membimbingnya ke provinsi bulan besar. Kemungkinan besar, senior itu tidak mengharapkan Asun untuk tidak pergi sendirian, tetapi malah membawa tiga orang lain bersamanya. Dengan cara ini, jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan melalui gerbang domain akan beberapa kali lebih besar. Di sisi lain, Provinsi Bulan Agung hanyalah provinsi roh, dan menurut klasifikasi Old Fang, itu adalah kekuatan terendah di dunia alam semesta luar. Orang terkuat di dalam hanya seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ketiga, jadi kemungkinan kekuatan senior Asun juga sangat terbatas, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk memiliki kemampuan yang begitu kuat. Setelah melewati gerbang domain dua kali, kekuatan pemandu jalan hampir habis. Jangan melawan. Yang Kai berteriak saat dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan Six Directions Wishful Bug-nya dan menjangkau Asun dan yang lainnya. Asun dan dua lainnya jelas menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pemandu jalan, tetapi setelah melihat tindakan Yang Kai, mereka dengan cepat mengerti dan santai. Dengan sekejap, mereka bertiga dikumpulkan ke dalam Six Directions Wishful Bug. Dengan tiga orang hilang, kecepatan cahaya putih yang melilit tubuhnya memudar menjadi jauh lebih lambat, tetapi masih dengan cepat meredup. Yang Kai gelisah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak memiliki lapisan perlindungan ini, jadi dia hanya bisa berdoa agar dia bisa dengan cepat melewati gerbang domain ini. Di ruang dan waktu yang terdistorsi, cahaya redup muncul di depan mata Yang Kai. Semangat Yang Kai bergetar saat dia dengan cepat mengaktifkan hukum luar angkasa dan terbang. Sepertinya hanya beberapa saat telah berlalu, tetapi juga terasa seperti waktu yang lama telah berlalu. Yang Kai merasakan visinya berubah saat dia bergegas keluar dari gerbang domain. Melihat ke belakang, tidak ada yang kosong. Gerbang domain ini persis sama dengan gerbang dunia wilayah iblis.
Mereka berdua satu arah, tapi mungkin mereka juga dua arah, hanya saja mereka belum bertemu satu arah. Melihat ke bawah, Yang Kai melihat bahwa cahaya putih di sekitar tubuhnya telah menghilang, membuatnya terdiam. Melepaskan mereka bertiga dari tas kain, Asun bertanya, bagaimana dengan rubah? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Wajah cantik Asun berubah saat dia dengan cepat mengambil token yang ditinggalkan senior untuknya, hanya untuk melihat bahwa rubah giok putih seukuran telapak tangan telah kehilangan kilaunya dan tertutup retakan, seolah-olah akan hancur jika disentuh sedikit saja. Tak perlu dikatakan, token ini tidak dapat diaktifkan lagi. Asun. Yang Kai merasakan sakit kepala datang, kami mungkin merepotkanmu. Jika hanya Asun saja, kekuatan pemandu jalan seharusnya cukup untuk menariknya ke Provinsi Great Moon dengan aman, tapi sekarang ada 3 orang lagi. Konsumsi energi ketika mereka bepergian melalui gerbang domain terlalu besar, dan sekarang, bahkan sebelum mereka mencapai Provinsi Great Moon, pemandu jalan telah hilang, membuat segalanya menjadi lebih canggung. Asun tertegun sejenak, jelas tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Alasan dia mengundang Yang Kai dan yang lainnya untuk menemaninya ke Provinsi Great Moon adalah pertama karena dia merasa bahwa temperamen Yang Kai dan yang lainnya tidak buruk, dan kedua, itu juga alasan yang paling penting. Seperti yang dia katakan, seseorang tidak akan berani berlari mengelilingi alam semesta luar sendirian. Dia hanya eksistensi yang telah memadatkan segel daunnya, jadi jika dia menghadapi bahaya apapun, tidak mungkin untuk melawan. Sambil memegang rubah giok putih di tangannya, Asun memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya, ini bukan salahmu, aku memintamu untuk menemaniku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dai Yu bertanya pada Yang Kai. Sebelumnya, mereka akhirnya menemukan tujuan, tetapi sekarang setelah pemandu jalan hilang dan tujuan mereka hilang, Yang Kai bergumam, panduan pemandu jalan seharusnya benar. Karena itu membawa kami ke sini, itu berarti Provinsi Bulan Besar berada di arah ini, tetapi kami tidak tahu apakah Provinsi Bulan Besar berada di wilayah ini. Jika ya, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menemukannya, tetapi jika tidak, itu akan merepotkan. Saat ini, yang terbaik adalah bertanya kepada seseorang. Old Fang tersenyum pahit, di mana kita bisa menemukan seseorang. Kami telah berkeliaran di luar selama beberapa bulan, tetapi kami bahkan belum melihat siapapun. Itu karena kami tidak pergi mencari mereka. Di domain besar manapun, pasti ada kekuatan besar atau kecil. Selama kita punya hati, kita selalu bisa menemukannya. Bagaimana jika kekuatan di sini sama dengan Seven Skillful Land? Kalau begitu kita hanya sial, Yang Kai mengangkat bahu. Saat mereka berbicara, Yang Kai tiba-tiba melihat kilatan cahaya dari sudut matanya dan dengan cepat menoleh, tetapi dia tidak melihat apa-apa dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Saat dia bertanya-tanya apakah dia sedang membayangkan sesuatu, Dai Yu bertanya, kamu melihatnya? Kau juga melihatnya? Yang Kai bertanya. Dai Yu mengangguk, sepertinya ada sesuatu yang berkedip jauh. Old Fang menjulurkan lehernya untuk melihat ke atas dan bertanya dengan bingung, apa yang terlintas? Apa kamu salah lihat? Yang Kai menggelengkan kepalanya, satu orang mungkin salah, tetapi dua orang tidak bisa salah. Pasti ada sesuatu yang berkedip di sana. Kenapa aku tidak melihat apa-apa? Old Fang tiba-tiba berseru dan menunjuk, lihat ke sana, bisakah kamu melihat sesuatu? Melihat ini, Yang Kai dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan terkejut. Melihat ke arah yang dia tunjuk, mereka tidak melihat apa-apa pada awalnya, tetapi ketika Yang Kai terus melihat ke depan, matanya menyipit. Dia benar-benar melihat sebuah rumah di kehampaan yang jauh. Berkedip keras, dia tidak melihat ada yang salah. Memang ada sebuah rumah di sana. Rumah itu tidak terlalu besar, dan sepertinya ada dua bendera besar di pintu masuk, berkibar di udara. Dai Yu dan Asun juga melihat ini dan keduanya menunjukkan ekspresi terkejut. Alam semesta kecil. Yang Kai mengerutkan kening. Ketika dia pertama kali bertemu Duan Hai, pintu alam semesta kecil Duan Hai adalah pintu yang berdiri tegak di kehampaan. Sekarang dia melihat rumah ini, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Aku tidak tahu, Old Fang menggelengkan kepalanya dan bertanya, haruskah kita pergi melihatnya? Dai Yu dan Asun tidak mengatakan apa-apa saat mereka berdua menatap Yang Kai, menunggunya untuk membuat keputusan. Yang Kai melihat sekeliling dan tidak bisa menahan tawa, sudah seperti ini, jarang bagi kita untuk bertemu orang yang hidup, jadi jika kita tidak pergi, kita pasti tidak akan mau, tetapi untuk saat ini, kita tidak tahu apa situasi di sana. Mari kita amati dari jauh sebentar sebelum memutuskan. Mereka bertiga mengangguk, bagus. Setelah mengambil keputusan, kelompok berempat terbang, tetapi mereka tidak terlalu dekat. Mereka berhenti agak jauh dan diam-diam menarik aura mereka untuk mengamati situasi.
Itu adalah pemandangan yang cukup langka. Sebenarnya ada orang yang masuk dan keluar rumah. Meskipun tidak banyak orang yang masuk dan keluar, masih mengejutkan melihat orang-orang ini di dunia yang luas ini. Beberapa orang yang masuk dan keluar bepergian dalam kelompok, sementara yang lain sendirian. Bagaimana mungkin seseorang tidak dapat mengetahui kekuatan mereka, tetapi kemungkinan besar mereka tidak semuanya open heaven. Pasti ada beberapa yang telah memadatkan segel dao mereka sendiri seperti Yang Kai dan yang lainnya dan sedang dalam perjalanan ke open heaven. Saudaraku, lihat bendera itu, ada kata-kata di atasnya. Fang Tua tiba-tiba berkata. Dengan pengingatnya, Yang Kai menemukan bahwa memang ada bendera besar yang dipasang di depan pintu masuk rumah. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa bendera di sebelah kiri memiliki kata anggur di atasnya. Di bendera di sebelah kanan adalah kata The Vesin. Ekspresi Yang Kai tidak bisa membantu menjadi aneh. Dai Yu berkata, mengapa tempat ini terlihat seperti sebuah penginapan? Mata Asuna melebar. Tidak mungkin. Mulut Fang Tua berkedut. Itu benar-benar mungkin, kata Yang Kai sambil berpikir, alam semesta luar ini, ada banyak hal aneh. Ada orang yang masuk dan keluar dari tempat itu, dan kedua bendera ini, jika bukan penginapan, apa itu? Siapa yang membangun penginapan di sini? Fang Tua masih tidak bisa mempercayainya. Selain itu, bisnis apa yang ada untuk membangun penginapan di sini? Apakah mereka mengharapkan orang yang lewat untuk datang ke sini dan makan anggur? Apakah itu benar atau tidak, kita akan tahu begitu kita pergi dan melihatnya. Yang Kai menggertakkan giginya dan melihat yang lain. 3897. Setelah beberapa saat, sekelompok 4 orang maju ke tempat itu. Ada tanah datar di luar ruangan, dan 2 bendera besar ditanam di tanah. Sekarang Yang Kai dan yang lainnya benar-benar tidak punya tempat untuk pergi, dan mereka tidak akrab dengan dunia ini. Yang paling penting adalah kekuatan beberapa orang tidak terlalu tinggi. Jarang menemukan tempat seperti penginapan. Datang dan mengintip, jika Anda dapat mengetahui di mana Provinsi Great Moon berada, itu akan menjadi yang terbaik. Lao Fang merasa tidak nyaman, saudaraku, ini bukan toko gelap kan? Yang Kai meliriknya dan tersenyum, jika itu benar-benar toko gelap, saya khawatir sudah terlambat untuk pergi sekarang. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Menatap kedua bendera besar itu, sebelum dapat melihat sebuah nama, seseorang di tempat itu menyambut mereka dengan senyuman, silakan, beberapa tamu. Yang Kai menoleh untuk melihat, dan melihat seorang pria berpakaian sebagai pelayan yang mengangguk dan membungkuk pada dirinya sendiri dan orang lain, dengan kain putih di pundaknya, yang tampaknya tidak berbeda dari penginapan yang pernah dilihat Yang Kai sebelumnya. Mereka sedikit bingung. Tanpa sadar, dia menyapu indera spiritualnya untuk memeriksa basis kultivasi pihak lain, tetapi Yang Kai tertegun dan merasa sedikit aneh. Yang Kai memperkirakan bahwa harus ada harta rahasia di sisi lain yang menyembunyikan kultivasinya sendiri, jika tidak, dia bisa merasakannya bahkan jika yang berdiri di depannya seorang Open Heaven Realm. Mereka telah datang, tentu saja tidak mungkin untuk pergi, Yang Kai sedikit mengangguk dan membawa beberapa orang masuk. Dari luar, tidak ada yang aneh dari tempat ini, hanya sebuah rumah dengan dinding berwarna merah dan ubin hijau, tetapi ketika memasukinya, ada sesuatu yang istimewa di tempat ini. Di lobi sebenarnya cukup besar, dengan lebih dari 20 meja, tidak hanya itu, tetapi juga ada lantai 2. Di lobi, ada banyak kebisingan, dan lebih dari 20 meja hampir penuh. Cangkir ditukar, dan para tamu di meja itu mengenakan pakaian yang berbeda. Ada beberapa yang memakai pakaian yang serupa, ada juga beberapa yang berbeda, tetapi mereka jelas sekelompok orang. Ada konter di dekat pintu masuk. Di belakang konter, seorang pria yang terlihat seperti kasir sedang memainkan sempoa emas. Di lobi, para pelayan datang dan pergi, dan piring-piring halus berisi makanan disajikan, dan aromanya tercium. Ketika Yang Kai dan yang lainnya memasuki pintu, akuntan itu melihat ke atas dan mengabaikannya, dan terus bermain-main dengan sempoa di depannya. Pelayan kecil dengan rajin memimpin Yang Kai dan yang lainnya ke meja kosong, mengambil kain putih di pundaknya dan menyeka meja sambil bertanya, apa yang ingin kamu makan? Apa yang bisa dimakan? Yang Kai berbalik untuk melihat sekeliling dan bertanya tanpa sadar. Pelayan itu berkata dengan bangga, apapun yang ingin dimakan pelanggan, toko kami dapat memuaskannya. Ini agak besar, dan Lao Fang tersenyum, jika saya menginginkan hati naga dan empedu Phoenix bisakah kamu melakukannya juga? Pelayan itu berkata, ada hal ini, tetapi perlu menunggu sebentar. Tidak ada stok di toko. Jika pelanggan tidak terburu-buru, Anda mungkin juga tinggal di sini selama 3 tahun atau 5 tahun, dan aku akan menemukannya untukmu. Sudut mulut Lao Fang berkedut, benarkah? Mata Yang Kai melebar saat dia mendengarkan,
apakah hati naga dan kantong empedu Phoenix juga bisa ditemukan? Pelayan itu berkata, benar atau salah, itu tergantung pada apakah para tamu memiliki kesabaran. Kain putih diletakkan di pundaknya, dan dia melanjutkan, tapi toko kami selalu jujur, kalau tidak kami tidak akan bisa untuk berbisnis. Yang Kai terbatuk ringan, tidak perlu hati naga dan kantong empedu Phoenix, pesan saja beberapa hidangan khas dan beberapa pot anggur. Tunggu sebentar, aku akan segera datang. Kata pelayan kecil itu, dan berbalik untuk sibuk. Ini benar-benar penginapan. Setelah pelayan kecil itu pergi, Lao Fang memperhatikan dari sisi ke sisi sambil diam-diam mentransmisikan suara ke Yang Kai, nadanya penuh ketidakpercayaan. Yang Kai mengangguk, itu tidak terlihat seperti toko gelap. Mungkin kita bisa mengetahui berita dengan pelayan kecil nanti dan bertanya apakah Provinsi Great Moon ada di domain ini. Mata Asun berbinar ketika mendengarnya, dia mau tidak mau mengangguk dan berkata, jika kamu ingin bertanya, kamu harus bertanya. Suasana di lobi masih ramai, Yang Kai menyaksikan dari samping, memperhatikan ada banyak aura Open Heaven Realm. Ada banyak kultivator Open Heaven Realm di lobi ini, tetapi ada beberapa yang seperti mereka, yang baru saja memadatkan segel Dao, belum mencapai Open Heaven. Melihatnya seperti ini, Yang Kai jauh lebih lega. Ini bukan toko hitam, dan basis kultivasi orang yang masuk dan keluar juga memiliki level yang berbeda, jadi, tidak perlu khawatir tentang keselamatan orang-orangnya sendiri. Efisiensi tempat ini sangat tinggi. Setelah menunggu hanya setengah cangkir teh, pelayan membawa piring. Ada 4 orang, 4 piring lauk halus, sepanci sup, dan 2 teko anggur. Entah lauknya terbuat dari apa, tapi kelihatannya sangat menggugah selera, dan aroma memasuki lubang hidungnya ketika disuguhkan. Beberapa orang menggerakkan jari telunjuknya, dan Asun terus menelan ludah, seolah-olah tidak makan selama ratusan tahun. Makanannya sudah siap, beberapa dari kalian bisa makan dengan santai. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, jika kakak tidak sibuk, bisakah saya menanyakan beberapa informasi denganmu? Pelayan itu berbalik, masih tersenyum dan berkata, kami menyambut para pendatang di penginapan, yang merupakan tempat berkumpulnya semua jenis berita. Tentu saja, berita juga bisa dibeli dan dijual, tergantung pada apa yang ingin ditanyakan oleh para tamu. Petik 2. Beli dan jual berita. Yang Kai mengerutkan kening, apakah kamu akan menagih? Pelayan itu berkata, tidak ada hal yang murah di dunia ini. Tidak peduli apa jenis beritanya, itu ada harganya. Bagaimana cara membayarnya? Maka itu tergantung pada apa yang diminta pelanggan. Beberapa berita murah, dan beberapa berita sangat mahal. Yang Kai tidak tahu harus berkata apa tentang bisnis ini, tetapi tidak mengherankan untuk memikirkannya. Di alam semesta yang luas ini, benar-benar tidak mudah untuk menemukan seseorang untuk menanyakan tentang beberapa berita. Saya hanya bertanya di mana satu kekuatan berada, kata Yang Kai. Kekuatan yang mana? Provinsi Great Moon. Pelayan kecil itu mengulurkan tangannya, harganya 100 pil Open Heaven. Lao Fang memuntahkan anggur dari mulutnya, 100 Open Heaven Pills. Mengapa kamu tidak merampok saja? Berpikir bahwa dia adalah seorang pelayan di Seven Skillful Land, dia hanya mendapatkan beberapa Open Heaven Pills per tahun, hanya menanyakan informasi saja biayanya 100 pil, tidak bisa membayangkannya, kemudian melihat anggur dan makanan di depannya dan tidak bisa menahan untuk menelan ludah. Meminta berita sangat mahal, jadi berapa harga anggur dan makanan ini, tanpa sadar tangannya menutupi cincin luar angkasanya. Pelayan selalu tersenyum, meminta atau tidak adalah kebebasan para tamu. Yang Kai mengangguk, mengeluarkan 100 Open Heaven Pills dari Space Ring dan menyerahkan kepadanya. Pelayan mengambilnya, dan mengembalikan slip giok ke Yang Kai. Lokasi Provinsi Great Moon ada di sini, para tamu bisa memeriksanya sendiri. Yang Kai menuangkan indera spiritual ke dalamnya, dan tiba-tiba melihat apa yang tampak seperti peta bintang di slip batu giok. Setelah identifikasi yang cermat, dia menemukan di mana dia sekarang, dan di mana Provinsi Great Moon, dan diam-diam menghitungnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Bagaimana? Tanya Asun gugup. Yang Kai menyerahkan slip giok kepadanya dan berkata, kita tidak berada di domain yang sama, kita harus melewati 2 gerbang domain untuk sampai ke domain besar tempat Provinsi Great Moon berada. Asun melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Yang Kai, Dayoezu tidak berada di wilayah besar ini. Yang Kai mengangkat kepalanya, memandang pelayan itu dan bertanya, bagaimana caranya jika ingin melewati gerbang domain? Saat dia berbicara, dia menyerahkan 100 pil Open Heaven lagi. Pelayan itu berkata, Open Heaven kelas menengah dapat melakukan perjalanan sesuka hati, dan di bawah Open Heaven kelas menengah, Anda harus membeli artefak terbang dengan fungsi pelindung, dan setiap pasar bintang menjualnya. Apakah ada pasar bintang di sini?
Di mana pasar bintang di sini? 100 pil open heaven lagi. Pelayan itu menyerahkan slip giok lain kepada Yang Kai, ikuti arah di atas dan kamu akan tiba dalam waktu 1 bulan. Tak perlu dikatakan, peta jalan lain. Apakah kalian para tamu baru saja datang ke dunia ini? Pelayan kecil itu tiba-tiba bertanya. Ini tidak perlu disembunyikan, dan pertanyaan yang baru saja diajukan oleh Yang Kai adalah beberapa pertanyaan yang umum. Tentu saja pelayan itu dapat menebak hal ini dengan mudah, jadi Yang Kai mengangguk, iya. Jadi begitu. Pelayan itu merenung sejenak, tamu telah menanyakan 3 pertanyaan kepada saya, dan saya sudah mengirimkan berita kepada Anda. Terima kasih banyak. Yang Kai menangkupkan tangannya. Pelayan itu berkata, mari kita bicara tentang penginapan pertama kita dulu. Bisnis penginapan pertama kita mencakup seluruh alam semesta, dan kita memiliki cabang di area yang luas. Jika pelanggan menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan di masa depan, misalnya, mereka diburu oleh musuh, Anda bisa datang ke penginapan pertama kami untuk berlindung, dan tidak ada yang diizinkan menggunakan kekuatan di penginapan pertama. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Yang Kai kagum, bisakah Anda berlindung di sini? Pelayan kecil itu tersenyum penuh arti, setiap orang yang datang adalah tamu. Sebagai tamu, penginapan pertama kami secara alami berkewajiban untuk melindungi keselamatan pelanggan. Jika sesuatu terjadi pada tamu di penginapan, bagaimana kita bisa berbisnis? Dia mengatakannya dengan ringan, tetapi Yang Kai mendengar arti yang berbeda darinya. Dia pikir itu hanya sebuah penginapan, tetapi sekarang tampaknya pasti ada latar belakang besar di baliknya. Jika tidak, beraninya dia mengatakan kata-kata seperti itu. Ada begitu banyak yang datang dan pergi di luar alam semesta ini, namun tidak ada kekurangan dari keberadaan Open Heaven. Mari kita bicara tentang Provinsi Great Moon. Pelayan kecil itu tersenyum ringan, para tamu tidak perlu pergi ke Provinsi Great Moon. Tunggu saja di sini sebentar, dan mungkin kalian akan dapat bertemu orang-orang dari Provinsi Great Moon. Kenapa? Tanya Asun buru-buru. Karena sesuatu terjadi di sini, orang-orang dari banyak pasukan telah datang. Pelayan kecil itu menunjuk ke lobi, jika tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang di sini? Apa yang terjadi? Yang Kai sangat ingin tahu, dan dia memperkirakan bahwa itu harus menjadi acara besar, jika tidak, itu tidak akan menarik begitu banyak orang. Pelayan kecil itu memikirkannya sebentar dan menghela nafas, lupakan saja, saya pikir Anda baru di sini, dan Anda mungkin tidak memiliki banyak kekayaan di tangan Anda. Saya akan memberitahu Anda tentang ini. Dia menyerahkan sepotong giok lagi ke Yang Kai, dan mengangkat bahunya, beberapa informasi lambat, jangan ragu untuk menyapa jika Anda memiliki sesuatu. 3898. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, penginapan pertama kami tidak hanya menjual berita, tetapi juga membeli berita. Jika tamu memiliki berita yang berguna di masa depan, kalian dapat datang ke penginapan pertama untuk menjual berita, juga harta langka. Bisnis penginapan pertama kami selalu jujur dan terbuka. Pelayan kecil itu melangkah mundur, dan beberapa orang menatap batu giok di tangan Yang Kai. Asun bertanya, apa yang terjadi di sini? Mengapa orang itu mengatakan bahwa jika Anda menunggu di sini sebentar, Anda mungkin melihat orang-orang dari Provinsi Great Moon? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, membenamkan dirinya dalam slip giok untuk menyelidiki. Setelah beberapa saat, alisnya terangkat, menunjukkan ekspresi terkejut, mengangkat matanya untuk melihat Lao Fang dan yang lainnya, dan membagikan slip giok, kalian lihat juga. Slip giok bergiliran di tangan mereka bertiga, dan tanpa kecuali, mereka bertiga terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Matahari akan mati. Dayu merenung, jadi, cahaya menyilaukan yang kita lihat sebelumnya adalah cahaya dari bintang matahari. Yang Kai mengangguk, seharusnya benar. Ketika dia keluar dari gerbang domain sebelumnya, dia dan Dayu sama-sama memperhatikan bahwa sedikit cahaya melintas di kejauhan, dan itu menyilaukan, tetapi itu berlangsung untuk waktu yang singkat. Pada saat itu, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah membaca isi slip batu giok, mereka tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah cahaya terakhir dari bintang matahari sebelum padam. Sebuah bintang matahari akan binasa. Ini adalah masalah besar dimanapun itu. Jika hanya seperti ini, ia tidak akan menarik begitu banyak kekuatan untuk menyelidiki. Kuncinya adalah bintang matahari menghasilkan harta karun yang sesungguhnya. Hal-hal itu biasanya menarik banyak perhatian, bahkan kultivator dari alam Open Heaven juga berlatih dan mendarat di bintang matahari. Suhu tinggi yang menakutkan sudah cukup untuk menjauhkan alam Open Heaven, tetapi bintang matahari yang akan mati berbeda. Tunggu saja kesempatan yang tepat, siapapun bisa naik dan melihat. Ada emas asli matahari,
dan yang terburuk adalah bahan untuk mencapai Open Heaven di peringkat ke-6, dan itu juga merupakan atribut api. Belum lagi dikabarkan bahwa di Sunstar juga terdapat Golden Crow True Flame, Golden Crow akan mati, sehingga Sunstar akan segera musnah. Sejak dulu, banyak orang-orang membunuh burung demi makanan dan kekayaan. Jika tidak ada manfaat dari tempat ini, bagaimana bisa menarik begitu banyak orang untuk berduyun-duyun ke sana? Apakah itu emas asli matahari yang berasal dari bintang matahari, atau istana ilahi gagak emas, yang kebenarannya belum pasti dan kemungkinan besar tidak ada sama sekali, itu sudah cukup untuk menarik semua kekuatan dari berbagai wilayah besar terdekat. Jadi ini adalah bisnis penginapan pertama. Ini pasti sangat populer, jika tidak, di kekosongan ini, bagaimana bisa begitu banyak orang datang ke sini untuk tidur dan minum? Emas asli matahari. Mata Lao Fang hampir bersinar, jika kamu bisa mendapatkan bagian ini, kamu tidak perlu khawatir tentang itu selama sisa hidupmu. Tercatat dalam slip giok bahwa emas asli matahari juga merupakan bahan dari peringkat ke-6 yang sangat berguna untuk menerobos Open Heaven, bernilai 15 juta pil Open Heaven, dan itu masih berharga dan tidak memiliki harga pasar yang pasti. Jika itu benar-benar dijual, dapat dijual dengan harga 10 juta dengan sangat mudah. Dai Yu mengerutkan bibirnya dan berkata, bahkan jika kamu memiliki kehidupan untuk mengambil hal semacam ini, aku khawatir kamu tidak akan dapat menikmatinya. Sekarang kekuatan utama dari beberapa daerah terdekat berkumpul di sini, dan mata semua orang menatap bintang matahari yang akan mati. Dapat dibayangkan bahwa begitu api matahari padam, pasti akan ada banyak orang yang akan menyelidiki. Dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menemukan emas asli matahari, mereka mungkin tidak dapat mengeluarkannya. Lao Fang diredupkan oleh ekspresi Dai Yu, dan meninjunya dengan keras, ini benar-benar keji. Tidak mungkin mengatakan sesuatu seperti kebetulan, kita mungkin tidak memiliki kesempatan. Yang Kai terkekeh, lagi pula, kita harus tinggal dan melihat apakah kita bisa menunggu orang-orang dari Provinsi Great Moon. Asun mengangguk tajam di sampingnya. Dibandingkan dengan berjalan melalui 2 gerbang domain menuju altar utama Great Moon, tidak diragukan lagi menunggu di sini lebih bebas dari rasa khawatir. Jika beruntung, mungkin dapat bertemu orang-orang dari Dayoezu, dan kemudian Asun dapat pergi menemui orang yang dikenalnya. Apakah kita akan mencoba keberuntungan kita? Lao Fang memandang Yang Kai dengan bertanya. Yang Kai mengangguk dan berkata, hanya bisa seperti ini. Negosiasi telah diselesaikan, mereka berempat segera bersantai, minum dan makan, dan berbicara tentang dunia. Harus dikatakan bahwa ada seorang koki dengan keterampilan memasak yang sangat baik di penginapan pertama ini, dan makanan yang dimasak oleh mereka sangat lezat. Memanggil pelayan kecil tadi untuk memeriksa, totalnya 200 pil Open Heaven, yang membuat tangan Yang Kai bergetar. Meskipun dia menghasilkan sedikit keberuntungan pada beberapa orang mati dan mendapatkan ratusan ribu pil Open Heaven sebelumnya, hanya dengan ini mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Setelah bertanya kepada pelayan kecil itu kapan bintang matahari akan padam, pelayan kecil itu mengatakan bahwa dia tidak tahu. Sekarang situasi ini telah berlangsung selama 3 tahun. Matinya bintang matahari bukanlah sesuatu yang bisa diketahui dalam waktu singkat. Tidak ada pilihan selain tinggal dan menunggu. Akomodasi juga sangat mahal. Tidak ada penawaran untuk 500 pil katian sehari semalam untuk sebuah kamar. Namun, ada keuntungan dari akomodasi. Makanan disediakan gratis. Makan atau tidak, harganya sama. Mereka memesan kamar, dan keempat orang itu ingin tinggal bersama. Lagi pula, semua orang tidak perlu tidur. Alasan utama untuk tinggal di sini adalah menunggu orang-orang dari Provinsi Great Moon, dan kemudian melihat situasi bintang matahari. Jika ada kesempatan, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk memasukinya juga. Siapa tahu pihak penginapan tidak mengizinkannya. Pelayan itu memberitahu bahwa sebuah kamar di sini hanya dapat menampung paling banyak 2 orang, dan jika ada lebih banyak, mereka harus membuka kamar baru. Itu wajar untuk mematuhi aturan orang lain di tanah orang lain. Mereka tidak punya pilihan selain membuka 2 kamar, satu untuk Yang Kai dan Lao Fang, 2 pria, dan 2 perempuan untuk Dai Yu dan Asun. Mereka menghabiskan 1000 pil Open Heaven sehari. Asun tidak tahu tentang ini, tetapi Lao Fang dan Dai Yu menyaksikan dengan darah menetes dari hati mereka, dan keduanya membujuk Yang Kai untuk menunggu di luar. Yang Kai tidak setuju. Kekuatan mereka terlalu rendah. Tinggal di penginapan pertama ini, setidaknya ada jaminan keamanan. Jika mereka tinggal di luar, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang yang datang setiap harinya, siapa yang tahu jika akan ada orang yang mencoba berbuat kejahatan. Pelayan itu membawa Yang Kai ke konter untuk mengambil kartu kamar, dan dengan sopan mengirim sekelompok 4 orang ke halaman dalam. Sebelum pergi,
Yang Kai memintanya untuk lebih memperhatikan berita tentang Dayuezu, agar segera memberitahunya jika ada orang dari provinsi Dayuezu datang. Pelayan kecil itu menurut tanpa ragu-ragu. Dua kamar bersebelahan. Dengan cara ini, jika sesuatu terjadi, akan lebih mudah bagi satu sama lain untuk saling menjaga. Mereka sepakat untuk bertemu satu sama lain setiap 3 hari, dan kemudian pergi untuk menanyakan berita. Yang Kai dan Lao Fang memasuki ruangan dan melihat sekeliling. Kamarnya tidak besar, hanya ada satu tempat tidur, satu meja dan satu kursi. Hampir tidak cukup untuk 2 orang, dan terlalu ramai untuk 4 orang. Lao Fang berkata, "Saudaraku, kamu tidur di tempat tidur, aku di lantai." Uang untuk kamar itu dibayar oleh Yang Kai, dan Lao Fang terlalu malu untuk berdebat dengannya, apalagi berkelahi. Yang Kai tidak memperhatikannya, langsung duduk bersila di tempat tidur, mengeluarkan kain kasa tanpa bayangan, dan diam-diam memperbaikinya. Masalah bintang matahari terlalu besar, dan semua kekuatan besar berada di sini. Jika benar-benar ingin terlibat, masih terlalu ketat dengan kekuatan mereka sekarang, dan benang tanpa bayangan akan menjadi peran yang sangat penting. Yang Kai telah mencoba menyempurnakannya, tetapi tampaknya tingkat benda ini tidak rendah, dan agak sulit untuk disempurnakan, sehingga belum sepenuhnya disempurnakan sampai hari ini. Saat ini, sangat penting untuk mempercepat pemurnian, dan pada saat yang kritis, benda ini diharapkan dapat menyelamatkan nyawanya. Waktu berlalu, 3 hari telah berlalu. Pada waktu yang telah ditentukan, mereka berempat keluar dari ruangan dan bertemu di lobi, mengobrol sambil mendengarkan berita dari semua pihak. Tidak ada yang istimewa. Orang-orang dari Dayuezu belum datang, dan bintang matahari masih dalam keadaan sekarat. Dari waktu ke waktu, cahaya yang menyilaukan meledak, dan tidak tahu kapan matahari itu akan padam. Setelah makan dan minum sebentar, tidak perlu membayar, bagaimanapun, semua sudah termasuk dalam biaya kamar, dan mereka pergi. Selama 3 bulan ke depan, mereka berempat telah tinggal di penginapan pertama, seolah-olah mereka telah menjadi pelanggan tetap tempat ini. Harga sewa kamar adalah 1000 pil open heaven sehari, 30.000 dalam sebulan, dan total dalam 3 bulan 90.000. Saku Yang Kai menyusut setengahnya. Setiap 3 hari, semua orang bertemu sekali, tetapi setelah tinggal di sini selama 3 bulan, belum mendengar berita apapun sesuai yang mereka harapkan, yang benar-benar membuat mereka kecewa. Namun, Yang Kai akrab dengan pelayan dan akuntan di konter. Jika dia ingin menanyakan berita apapun, dia masih bisa memberikan diskon. Yang Kai juga menemukan bahwa ada pemilik yang sulit dipahami di penginapan pertama, setelah tinggal di sini selama 3 bulan, hanya melihatnya 3 kali. Dia adalah wanita menawan yang tersenyum sepanjang hari. Setiap kali dia keluar dari halaman belakang, dia akan berada di meja dan mengucapkan beberapa patah kata kepada para tamu, menanyakan bagaimana mereka makan dan hidup. Ada semua jenis tamu yang datang dan pergi, melihat bahwa bos wanita itu luar biasa. Beberapa dari mereka membuat beberapa lelucon santai, dan bos wanita itu tidak marah, dan dapat mengobrol dan tertawa dengan orang lain. Namun, Yang Kai melihat dengan matanya sendiri bahwa ada seorang pria yang ingin mengambil keuntungan dari pemilik, kemudian pemilik membuangnya dari penginapan pertama, bahkan orang-orang di kelompoknya ditendang keluar, dan tidak bisa masuk lagi, bukan hanya di penginapan pertama di sini, bahkan penginapan pertama di seluruh alam semesta tidak akan menerima mereka lagi. Pada saat itulah Yang Kai samar-samar melihat kekuatan pemilik, setidaknya Open Heaven tingkat menengah, adapun berapa peringkat pastinya, Yang Kai tidak tahu. Memikirkan tentang itu, tidak peduli seberapa besar latar belakang di balik penginapan pertama, cabang ini dibuka di sini, pasti ada orang kuat yang duduk di kota untuk melindunginya. Dalam 3 bulan, meskipun tidak ada berita, Yang Kai bukannya tanpa panen, benang tanpa bayangan telah sepenuhnya disempurnakan, dan sekarang dia sedang dalam proses menyempurnakan tas Liu Herui. Namun, tas Liu Herui yang diperoleh dari Sulao memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada benang tanpa bayangan, dan secara alami lebih sulit untuk disempurnakan. Untungnya, Sulao sengaja membuat Yang Kai menyempurnakan benda itu untuk membawa dia masuk Seven Skillful Land sebelumnya. Dia melewati 1 set metode pemurnian, dan juga membantu Yang Kai dalam pemurnian sekali, jadi Yang Kai memulai dengan sangat cepat, dan tidak akan terlalu lama untuk menyempurnakan sepenuhnya. 3899. Pada bulan keempat hidup di penginapan pertama, suatu hari, Old Fang yang sedang bermeditasi di tanah tiba-tiba mendengar Yang Kai memanggilnya, dan dengan cepat membuka matanya. Sebelum dia sempat bertanya apa yang ingin dia lakukan, dia tiba-tiba melihat bayangan hitam menghadapnya dan menyelimutinya. Orang tua itu terkejut dan ingin menghindar dengan tergesa-gesa, tetapi bayangan itu tampaknya memiliki efek menghalangi langit dan bumi, yang membuatnya merasa tidak dapat dihindari.
Ketika dia kehilangan akal, matanya menjadi gelap, dan dia memasuki kegelapan, ruang di mana tidak ada cahaya yang bisa dilihat. Mengedipkan matanya, mengingatkan penampilan Yang Kai baru-baru ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia dimasukkan ke dalam tas itu oleh Yang Kai, dan buru-buru berteriak, "Saudaraku, apakah kamu berhasil memperbaikinya?" Suara Yang Kai datang, belum bisa digunakan sepenuhnya. Di tempat tidur, Yang Kai memegang tas angan-angan Liu He di tangannya, sedikit mengernyit. Meskipun tas itu ada di tangannya sebelumnya, dia hanya bisa membuka dan menutup, dan tidak bisa memicu kekuatan tas itu. Bahkan sekarang, setelah memperbaikinya, dia hampir tidak bisa menggunakannya untuk bertahan melawan musuh. Benda ini memberi perasaan yang sama dengan Sealet World Breath, yang dapat mengambil orang secara paksa, dan konsumsinya berbeda tergantung pada kekuatan musuh. Perbedaannya, Yang Kai adalah penguasa Sealet World Breath, dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan menempatkan orang di dalamnya. Dalam hal ini, tas angan tidak sebagus Sealet World Breath, tetapi tas angan tidak hanya mampu mengumpulkan orang, ada banyak lainnya. Arai pembunuhan terlarang juga dapat diaktifkan. Mengambil Lao Fang sebagai ujian kali ini, tidak perlu merangsang larangan, dan dia dibebaskan lagi dalam sekejap mata. Lao Fang menatap tas pengabul keinginan di tangan Yang Kai dan berkata dengan kagum, sungguh harta yang berharga. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat harta rahasia seperti itu. Yang Kai tidak berkomitmen, bangkit dan berkata, ayo keluar dan melihat-lihat. Mereka berdua berjalan keluar dari halaman belakang dengan Lao Fang dan memasuki lobi. Yang Kai tertegun. Lobi yang sebelumnya berisik sangat sunyi saat ini, dan meja-meja di lobi kosong. Melihat ke atas, di belakang konter, akuntan sedang memecahkan sempoa emasnya, dan di sudut lobi, pelayan itu berbaring di bangku sambil tertidur. Bagaimana situasinya? Lao Fang melihat sekeliling, bingung. Yang Kai juga tidak bisa menjelaskan, dia langsung pergi ke pelayan kecil itu, menepuknya dan berkata, bangun. Pelayan kecil itu terkejut, bangkit dan melihat bahwa itu adalah Yang Kai, ini kamu. Setelah berbicara, dia berbaring dengan lemah. Setelah bergaul selama beberapa bulan, mereka semua akrab satu sama lain, pelayan kecil itu tidak lagi memiliki sikap antusias sebelumnya, dan dia berbicara lebih santai. Di mana orang-orang di sini? Mengapa mereka pergi? Yang Kai bertanya. Pelayan itu berbalik dan menunjukkan pintu, semua orang keluar. Ketika Yang Kai mendengar kata-kata itu, hatinya melonjak, apakah ada yang salah dengan Sun Star? Alasan mengapa banyak tamu menunggu di penginapan pertama adalah menunggu Sun Star. Sekarang mereka semua pergi, jelas karena sesuatu yang salah terjadi. Pelayan kecil itu berkata, yah, sepertinya api matahari akan padam, tapi jangan buru-buru mencoba keberuntunganmu. Tiba-tiba dia duduk dan memandang Yang Kai dan berkata, ngomong-ngomong orang-orang dari Provinsi Great Moon juga ada di sini, di bintang matahari. Yang Kai tampak serius, memandang Lao Fang dan berkata, panggil Dai Yu dan Asun. Kamu tidak perlu berteriak, suara Dai Yu datang dari belakang, Yang Kai menoleh untuk melihat, dan melihat Dai Yu dan Asun berjalan keluar dari halaman belakang. Aku mendengarnya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Yang Kai memandang Asun dan berkata, pergi cari orang-orang dari Provinsi Great Moon dulu, lalu buat rencana nanti. Api matahari akan padam, dan sangat penting untuk menjelajahi bintang matahari. Mereka berempat sendirian, jika mereka dapat berlindung di bawah sayap Provinsi Great Moon, mungkin ada peluang. Semua orang secara alami tidak keberatan dengan ini, dan segera berangkat ke jalan. Pelayan itu bangkit dan berteriak, apakah kamu ingin menyimpan 2 kamar itu untukmu? Tidak, kami tidak akan datang ke toko gelap ini lagi. Yang Kai tidak kembali. Dia tinggal di sini selama 4 bulan, dan biaya sewanya saja ratusan ribu. Jika bukan karena uang, benar-benar tidak mampu untuk hidup. Tidak peduli apa hasilnya, Yang Kai tidak akan kembali ke tempat yang rusak ini lagi, dan dia akan berjalan-jalan ketika dia selesai dengan urusannya. Pelayan kecil itu menunjuk ke belakang Yang Kai dan berkata, wah, jika kamu punya nyali untuk mengatakan sesuatu tentang toko hitam di depan bos. Bos akan merobekmu. Namun, Yang Kai telah menghilang, dan dia telah pergi ke suatu tempat untuk waktu yang lama. Sepanjang jalan, mereka terbang ke depan selama beberapa hari, tetapi belum mencapai tempat itu. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa orang lain juga, semuanya memiliki aura yang kuat, dan mereka berempat sedikit takut. Namun, dengan ini, dapat ditentukan bahwa arahnya benar. Setelah terbang selama beberapa hari, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus di depannya, menerangi sebagian besar langit berbintang. Pada saat yang sama, kekuatan yang membakar keluar, meskipun jaraknya sangat jauh, Yang Kai masih bisa merasakannya.
Kemurnian kekuatan itu membuat hatinya hangat, mengetahui bahwa emas sejati dari matahari tidak akan mudah dia dapatkan begitu saja. Alasan kenapa dia begitu antusias dengan hal ini adalah dia sangat ingin ikut bersenang-senang dan mengambil kesempatan untuk melihat latar belakang kekuatan besar di luar alam semesta. Kedua, dia juga membantu Asun mengenali leluhurnya dan kembali ke klan. Alasan utamanya adalah dia sekarang telah memadatkan kekuatan kayu, dan api dibuat dari kayu, dan hal berikutnya yang perlu dia padatkan adalah kekuatan api. Namun, karena titik awal yang tinggi dari kekuatan Musing, ia harus menemukan bahan-bahan tingkat tinggi yang lain untuk mencapai Open Heaven, jika tidak, itu akan sia-sia. Ada kata emas di emas asli matahari, tetapi itu bukan bahan logam, melainkan elemen api asli. Yang Kei telah menetapkan untuk dirinya sendiri, minimal mencapai Open Heaven peringkat ketujuh. Hanya dengan mencapai Open Heaven peringkat ketujuh dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakan pil Open Heaven untuk maju ke puncak peringkat ke-8 atau bahkan peringkat 9. Emas asli matahari yang paling rendah juga merupakan bahan peringkat ke-6. Jika beruntung, bukan tidak mungkin untuk menemukan peringkat ketujuh. Jika bukan karena itu, bagaimana dia bisa berani datang ke air berlumpur ini di bawah ketamakan begitu banyak kekuatan? Mereka melaju ke depan, dan tiba-tiba rasa penindasan yang kuat datang dari belakang. Semua orang terkejut. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat sebuah kapal besar bergegas ke sisi ini, dan arahnya menghadap mereka berempat. Kapal besar itu jelas merupakan harta karun rahasia terbang yang bagus, dan kecepatannya sangat cepat. Ketika semua orang melihatnya, itu masih jauh, dan itu setengah jalan dalam sekejap mata. Kecepatan kapal besar tidak berkurang, dan sepertinya mereka berempat tidak ditemukan sama sekali, dan mereka bertabrakan secara langsung. Ekspresi Yang Kei berubah, dan dia berkata dengan suara rendah, berpencar. Meskipun kekuatan keempatnya tidak buruk, dan mereka semua sudah memadatkan segel dao mereka sendiri, tetapi jika mereka benar-benar terkena benda ini, diperkirakan mereka tidak akan berakhir dengan baik. Ketika kata-kata itu jatuh, mereka berempat tiba-tiba menyebar ke kedua sisi, hampir pada saat yang sama, kapal besar lewat di tengah, dan pergi dalam sekejap. Mereka berempat berkumpul lagi, memikirkan dirinya hampir mati. Wajah Old Fang sangat jelek, kekuatan apa ini? Ini konyol, 4 orang besar ada di depannya, apakah mereka buta? Diayu tersenyum pahit dan berkata, baiklah, kami baik-baik saja. Orang-orang mungkin tidak menganggap kami serius. Terlalu menggertak. Lao Fang marah. Yang Kei menghela nafas dan berkata, jika kamu tidak ingin diganggu, maka kamu hanya bisa menjadi lebih kuat dulu. Saat dia berbicara, alisnya tiba-tiba berkerut, hanya karena kapal besar yang di depannya benar-benar kembali, dan berbalik ke sisi ini lagi. Wajah Lao Fang tiba-tiba menjadi pucat, dan nada suaranya bergetar, mereka, apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka mendengar apa yang saya katakan barusan? Yang Kei berkata dengan sungguh-sungguh, jika situasinya tidak baik, cepat dan lari. Meskipun dia tidak tahu apa yang diinginkan pihak lain untuk kembali, itu jelas bukan hal yang baik. Dai Yu dan yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, kapal besar berhenti tidak jauh di depan semua orang. Di dek haluan kapal, sosok tinggi muncul, menatap Yang Kei dan yang lainnya, dia memeluk dua wanita cantik yang menakjubkan di kiri dan kanan. Kedua wanita itu juga mengenakan pakaian tidak bermoral, dengan area kulit seputih salju yang terbuka. Orang-orang muda itu melihat ke bawah bersama-sama. Diayu dan Asun keduanya sedikit tersipu. Tatapan pemuda itu hanya menyapu tubuh Yang Kei, lalu berbalik untuk melihat Asun, lalu ke Diayu, dan tersenyum sedikit. Kedua gadis itu juga pergi ke Sun Star. Pria muda itu tersenyum cerah, dan dengan ketampanannya, itu memberi orang perasaan yang sangat bersih. Tetapi ketika dia melihat dua wanita dalam pelukannya, Diayu tahu seperti apa dia. Sekali lagi, mungkin karena alasan ini, Yang Kei tidak ingin menjawab, tetapi orang di depannya lebih kuat darinya, jadi tidak banyak berbicara karena takut membuat marah pihak lain, hanya mengangguk dan mengatakan, iya. Pemuda itu berkata, itu kebetulan. Saya juga akan pergi ke sana. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Saya tidak lambat, harta terbang ini pasti jauh lebih baik dari Anda. Dai Yu meremas senyum dan berkata, tidak perlu, saya masih punya pasangan, kami ingin pergi bersama. Pria muda itu memandang Yang Kei dan Lao Fang, dan berkata sambil tertawa, jika itu masalahnya, maka datanglah bersama, bukan masalah ada dua orang lagi. Ini, Dai Yu tiba-tiba merasa malu, dan beberapa menyesal karena dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi sekarang dia telah membuat situasi yang sulit. Meskipun tidak tahu dari kekuatan mana orang itu berasal, itu pasti sesuatu yang tidak dapat mereka provokasi.
Jika benar-benar ikut ke atas kapal, hidup dan mati tidak diketahui. Tepat ketika tidak tahu bagaimana menolak, Yang Kai berjalan, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Yang Mulia baik hati, saya, saudara dan saudari senior lainnya tidak mengenal Yang Mulia, jadi saya tidak akan mengganggu Anda." Setelah menyapa semua orang, "Ayo pergi." Pria muda itu tersenyum dan memandang Yang Kai dan berkata, "Tuan muda ini belum selesai berbicara, kemana Anda ingin pergi?" Yang Kai mengerutkan kening dan melihat ke atas, "Apa yang ingin kamu lakukan dengan kapal itu?" Pria muda itu menghela nafas dengan santai, "Selalu ada beberapa orang bodoh di dunia ini yang tidak tahu bagaimana memuji. Biasanya, orang seperti itu tidak bisa hidup lama." Yang Kai mencibir dengan lembut, "Saya tidak tahu dari mana Anda berasal, tetapi saya dan murid Provinsi Great Moon lainnya tidak dapat diganggu dengan mudah." 3900. Yang Kai telah melakukan banyak hal seperti menarik bendera dan menarik kulit harimau. Sekarang mereka berempat sendirian. Jika ada konflik dengan pihak lain, itu pasti tidak akan baik. Yang Kai tidak akrab dengan beberapa area besar di sini dan tidak tahu kekuatan seperti apa yang mereka miliki. Dia hanya tahu satu, Provinsi Great Moon, jadi hanya bisa menggunakan nama itu untuk saat ini. Bagaimanapun, Asun memiliki beberapa koneksi dengan Provinsi Great Moon, jadi Yang Kai tidak takut untuk mengekspos masalah ini. Yang Kai mengatakannya dengan santai, wajahnya tenang, tetapi Lao Fang dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Pemuda itu mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata, Provinsi Great Moon. "Apakah Anda dari Provinsi Great Moon?" "Itu benar." Yang Kai menjawab dengan suara yang dalam, ekspresinya tenang. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba menjadi sedikit berminyak. Meskipun Provinsi Great Moon bukan kekuatan yang kuat, latar belakang pemuda itu tampaknya tidak terlalu kuat, dan pada dasarnya setingkat dengan Provinsi Great Moon. Yang Kai tiba-tiba melaporkan nama Provinsi Great Moon, pemuda itu benar-benar sedikit terganggu. Namun, dilihat dari ekspresi pemuda ini, dia merasa sedikit enggan, seolah-olah dia takut pada Provinsi Great Moon. Ketika dia berjuang, seorang lelaki tua melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, "Tuan muda, api matahari akan segera padam. Hal-hal di sana adalah hal yang paling penting, jadi jangan membuat masalah tambahan." Petik 2. Pria muda itu mendengus dan menatap dingin pada Yang Kai dan yang lainnya. Sosoknya menghilang di geladak, dan setelah beberapa saat, kapal besar itu melaju ke depan lagi, 1000 mil jauhnya. Menyaksikan kapal besar itu pergi, Lao Fang dan yang lainnya menghela nafas berat, dan akhirnya melepaskan hati yang telah dia pegang. Dayu melirik Yang Kai, mengerutkan bibirnya dan terkekeh, "Kamu benar-benar cukup baik." Petik 2. Beberapa mengagumi kemampuan Yang Kai untuk beradaptasi dengan situasi. Pada saat itu, dia bisa memikirkan cara ini untuk membersihkan pengepungan. Reaksi ini tidak biasa. Yang Kai menghela nafas, "Ayo pergi, hati-hati." Tiba-tiba bertemu dengan sekelompok orang seperti itu membuat mereka berempat waspada. Mereka tidak memiliki kontak dengan terlalu banyak orang di luar Qiankun sebelumnya, dan Yang Kai tidak tahu suasana seperti apa yang ada di sini. Sekarang sepertinya tidak ada apa-apa di luar Qiankun dan di dalam Qiankun. Perbedaannya adalah bahwa kekuatan itu dihormati. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika kekuatan Anda tidak mencukupi, Anda hanya bisa mengenalinya dengan hidung terjepit. Untungnya, tidak ada hal seperti ini yang terjadi di jalan berikutnya. Meskipun banyak harta karun terbang lewat, mereka tidak bermaksud membuat masalah. Diperkirakan setiap orang menaruh pikiran mereka pada bintang matahari, dan hanya sedikit orang yang memiliki waktu untuk membuat angin dan hujan. Saat dia bergerak maju, sebuah bintang besar secara bertahap memasuki matanya. Itu adalah bintang merah gelap. Kekuatan panas bertahan di bintang ini, mendistorsi kehampaan. Matahari akan mati, dan tidak akan kembali ke masa kejayaannya. Jika tidak, siapa yang berani mendekatinya dengan mudah? Semakin jauh ke depan, semakin panas dan panas, beberapa orang dipaksa untuk mendesak energi untuk menahan panas yang menyengat. Setelah terbang selama beberapa hari, mereka akhirnya tiba di pinggiran Sun Star. Dari kejauhan, Yang Kai dan yang lainnya melihat siluet berdiri di kehampaan, satu demi satu harta rahasia terbang. Jelas mereka berpikir untuk mendapatkan berita kekuatan beberapa domain besar di dekatnya yang ingin berbagi sepotong kue. Dari sana, Yang Kai juga melihat beberapa wajah yang dikenalnya, yang semuanya pernah dilihatnya di penginapan pertama sebelumnya. Bintang matahari sangat besar, dan ruang di sekitarnya secara alami sangat besar. Meskipun ada banyak orang, jarak satu sama lain tidak terlalu dekat. Sekarang semua orang menunggu kesempatan, tetapi mereka damai dan tidak ada konflik. Yang Kai dan yang lainnya tidak berani terlalu dekat karena kekuatan mereka yang rendah.
Mereka berhenti jauh, menoleh untuk melihat Asun dan berkata, bocah dari penginapan pertama mengatakan bahwa orang-orang dari Provinsi Great Moon ada di sini. Tapi bagaimana cara untuk menemukannya tergantung pada Anda. Apakah senior itu pernah mengatakan tanda-tanda khusus apa yang dimiliki Provinsi Great Moon? Asun menggelengkan kepalanya, senior tidak mengatakan itu. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, lalu ketika Anda pertama kali bertemu senior itu, apa yang istimewa dari pakaiannya? Lihat orang-orang di sini, apakah ada pakaian yang mirip dengan senior itu? Tidak ada yang istimewa. Sepertinya itu hanya pakaian biasa. Dia baru saja menyerahkan rubah giok putih kepadaku dan memberitahuku bahwa aku bisa pergi ke Qiankun di masa depan untuk menemukannya dengan benda itu. Yang Kai mendengar itu dan Dai Yu saling memandang. Di Yu berkata, ini agak merepotkan, tidak ada petunjuk bagaimana menemukannya, ada begitu banyak orang, Anda tidak mungkin bertanya kepada setiap kelompok. Yang Kai menggelengkan kepalanya, jika bertanya satu persatu, itu akan membuang-buang waktu. Jika Anda bertemu seseorang dengan temperamen yang baik, itu mungkin tidak masalah. Roti daging mengalahkan anjing, tidak ada jalan kembali. Ayo kita cari dulu, jika senior itu ada di sini juga, Asun pasti tahu. Yang Kai berpikir sejenak, Asun mengangguk dan berkata, jika aku benar-benar melihatnya, aku pasti akan mengenalinya. Tidak ada yang perlu dikatakan, dan mereka berempat segera mencari. Terbang dalam lingkaran di sekitar bintang matahari, tidak berani mendekati kekuatan apapun, menonton dari kejauhan, dan mengamati setiap kelompok. Setelah beberapa hari, tidak ada yang ditemukan. Namun, beberapa orang telah melihat banyak harta terbang yang aneh. Harta berbentuk perahu adalah yang paling umum, dan ada harta berbentuk istana, tiba-tiba teringat tentang kuil waktu, itu juga harta yang bagus. Setelah Yang Xiao dan Yang Sui menyempurnakannya, istana waktu juga dapat terbang, ada juga orang yang mengendarai burung dan binatang aneh. Burung dan binatang aneh itu terlihat sangat kuat, dan mereka tidak tahu bagaimana binatang itu dijinakkan. Lao Fang dan yang lainnya sangat cemburu, dan mereka semua berkata bahwa jika binatang roh seperti itu dapat ditundukkan, di dunia ini seseorang dapat pergi sesuka hati. Setelah beberapa hari tidak ada apa-apa, Asun merasa sedikit putus asa. Yang Kai juga merasa bahwa itu bukan cara yang tepat untuk mencari tanpa tujuan. Dia merenung sejenak dan berkata, Asun, biarkan aku melihat rubah giok putih. Asun mendengus dan mengeluarkan rubah giok putih. Sejak melewati gerbang domain kedua, ada banyak retakan pada rubah giok putih, seolah-olah itu dapat runtuh kapan saja, dan hantu rubah tidak akan muncul lagi ketika kekuatan dituangkan ke dalamnya. Memegang rubah giok putih, Yang Kai dengan hati-hati menuangkan kekuatan ke dalamnya, dia bisa merasakan bahwa rubah giok putih menyerap kekuatannya sendiri, tetapi tidak ada banyak perubahan. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, menyerahkan rubah giok putih kembali ke Asun, menatap mereka bertiga dan berkata, hanya ada satu cara sekarang. Tidak perlu bertanya kepada terlalu banyak orang, akan selalu ada yang mengenal orang-orang Provinsi Great Moon. Saya telah melihat mereka, selama kita bertanya kepada orang-orang ini, Anda secara alami akan tahu di mana orang-orang Provinsi Great Moon berada saat ini. Dai Yu mengangguk dan berkata, itulah satu-satunya cara. Sementara beberapa orang sedang berdiskusi, di sayap kapal besar di luar bintang matahari, seorang pria berjanggut yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Seseorang datang ke geladak dan melihat ke suatu arah di kehampaan. Paman Wei. Di geladak, beberapa orang yang berpakaian seperti murid melihat pria besar itu, dan mereka semua membungkuk memberi hormat. Pria bermarga Wei melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa ekspresi dia akan pergi dan melihatnya sendiri. Seorang wanita datang dari belakang, mengikuti pandangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakak Wei, apa yang kamu lihat? Pria besar bermarga Wei menoleh untuk menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Saudari Tao, apakah Anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya, junior saya? Wanita bermarga Tao itu berpikir sejenak, dan sepertinya mengingat sesuatu, apakah yang berasal dari dunia Qiankun? Pria besar bermarga Wei mengangguk dan berkata, satu-satunya junior yang masih hidup. Terakhir kali dia kembali, dunia itu runtuh. Sekarang dia memikirkannya, dia dan juniornya adalah satu-satunya bukti terakhir yang masih hidup dari dunia itu. Ada apa dengannya? Tao Ximei bingung, mengapa kamu tiba-tiba menyebutkan ini? Kakak senior Wei menyeringai, dia ada di sini. Dia ada di dekat sini. Tao Ximei mengulurkan tangan dan menutupi bibir merahnya, benarkah? Bagaimana kamu tahu? Kakak senior Wei berkata, aku baru tahu, dia pasti ada di sini. Kakak muda Tao, kamu bisa menjaga tempat ini, dan aku akan datang setelah aku pergi. Saat dia berbicara, dia mengambil satu langkah dan dengan cepat pergi.
Di sisi lain, Yang Kai dan yang lainnya sedang membahas rencana, dan ketika mereka akan bertindak, sosok kekar tiba-tiba berhenti di depan mereka. Yang Kai terkejut, dia berdiri di depan orang banyak, dan memandang orang yang datang dengan waspada, hanya untuk melihat orang lain dengan janggut, alis seperti surai singa, hidung seperti menjuntai, jas yang kuat, dan alisnya seperti surai. Otot yang terbuka menunjukkan seorang pria kekar, indera spiritualnya menyapu, menyadari kultivasi pihak lain dari alam Open Heaven, hatinya membeku, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah melihat senior, apakah ada yang salah? Kakak senior Wei melirik Yang Kai, tersenyum, memiringkan kepalanya, dan memandang Asun yang diblokir oleh Yang Kai, Xiao Suner, jangan sembunyi, aku melihatmu. Asun gemetar, dan kemudian keluar dari belakang Yang Kai karena terkejut dan gembira, melihat ke depan dengan tidak percaya, setelah melihat wajah orang yang datang, dia segera berbicara, senior. Hei, hei, kamu benar-benar datang ke sini, ini benar-benar kamu. Kakak senior Wei tertawa, kumisnya bergetar, dia tampak sangat bahagia. Mata Asun tiba-tiba memerah, dan keluhan yang dia derita baru-baru ini mengalir deras, dan air mata jatuh seolah-olah pecah. Melihat ini, kakak senior Wei mengejang dan berkata dengan wajah pahit, mengapa kamu masih menangis? Jangan menangis, apakah aku menakutimu? Begitu dia berbicara, Asun menangis, lalu menundukkan kepalanya, membuka tangannya, dan melemparkan dirinya ke pelukan kakak senior Wei, pakaiannya langsung basah dengan air mata. Tangan besar seperti kipas kakak Wei kaku di udara. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Asun lagi dalam adegan seperti itu, dia merasa tidak nyaman, batuk ringan, dan berkata dengan suara bersenandung, kamu menangis. Apakah kamu pernah diganggu? Katakan siapa yang menggertakmu, dan aku akan membantumu. Saat berbicara, mata seperti lonceng tembaga menyapu Yang Kai dan yang lainnya. Yang Kai dan yang lainnya saling melirik, dan Lao Fang dengan cepat melambaikan tangannya, senior, kami tidak menggertak Nona Asun. Kami semua telah melindunginya selama ini. Kakak senior Wei mendengus dingin, maaf, aku salah. Senior, Asun tersedak, rumah telah hilang.